Om Swastiastu, selamat siang teman-teman dan Bapak sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh kebisingan kapal terhadap pendengaran dari komunikasi pada ikan di laut. Bisa di next? Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok ke-8 ini ada Natalia Friskila Sianturi dengan NIM akhiran 018. Saya sendiri Kadek Pratnya Paramita dengan NIM akhiran 019. Ada Wahyu Failah Sufa dengan NIM akhiran 077. Ada Igede Adi Mahendra dengan NIM akhiran 106 dan Afni Eka Sartika dengan NIM akhiran 127. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, dipersilahkan. Baik, tolong next slide. Di sini saya akan membawakan pendahuluan terlebih dahulu, em, sesuai dengan judulnya, yaitu kebisingan kapal terhadap ikan yang di laut. Nah, di sini banyak kapal yang beroperasi di laut menghasilkan kebisingan yang mempengaruhi ekosistem laut dan umumnya berada pada batasan suara 1000 Hz. Kapal tanker besar yang mengangkut minyak biasanya mengeluarkan suara dengan level 190 desibel atau sekitar 500 Hz. Sedangkan kapal yang lebih kecil biasanya hanya menghasilkan gelombang suara sekitar 160 sampai 170 desibel. Nah, kebisingan kapal ini mengganggu perilaku alami ikan. Nah, ikan menggunakan suara untuk berbagai tujuan, termasuk navigasi, komunikasi, dan mencari makan. Suara dari mesin kapal yang bising dapat mengganggu kemampuan ikan untuk mendeteksi suara alami di lingkungan mereka. Selain mengganggu perilaku, kebisingan kapal juga mempengaruhi sistem fisiologi ikan. Paparan kebisingan yang terus-menerus dapat menyebabkan stres pada ikan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi, dan ketahanan terhadap penyakit. Stres yang berkelanjutan dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh ikan, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Oke, tolong di next slide. Baik, sekarang kita masuk di rumusan masalah. Adapun permasalahan yang terdapat pada penulisan ini adalah satu, apakah ikan tersebut dapat beradaptasi dengan kebisingan yang ada di cagar alam Marina Mirame di Italia? Dan yang kedua itu menentukan sejauh mana tingkat kebisingan jenis perahu yang digunakan. Baik, selanjutnya. Dan tujuannya mengetahui apakah ikan tersebut dapat beradaptasi dengan kebisingan di mare cagar alam di Italia. Yang kedua, mengetahui tingkat kebisingan jenis perahu yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan polusi suara kapal. Kebisingan perahu yang terdengar di sekitar Miramil, Italia selama 1 menit terekam sebesar 132 dB dengan tingkat tekanan suara sebesar 138 dB. Sedangkan menurut Erbe et al. 2019, kendaraan air yang besar dan bertenaga seperti feri, kapal kontainer, dan kapal pemecah es memiliki tingkat sumber lebih dari kurang dari 200 dB, yang berarti polusi suara kapal di Miramil, Italia cukup tinggi. Dampak dari kebisingan antropogenik terhadap ikan adalah hilangnya kemampuan ikan dalam menilai resiko dan meningkatkan resiko kematian yang diakibatkan karena ketidakseimbangan untuk mendeteksi predator atau mangsa, mengganggu komunikasi suara, dan mengganggu orientasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan dampak pada organisme ikan komis-komis. Yang pertama itu ada ikan seperti komis-komis sangat bergantung pada pendengaran mereka untuk berkomunikasi, mencari makanan, dan menghindari bahaya. Kebisingan yang kuat dapat merusak organ pendengaran
Mereka menyebabkan gangguan yang berkelanjutan atau bahkan permanen. Selanjutnya ada kebisingan dari kapal laut, dapat mempengaruhi pola migrasi ikan, mengganggu rute migrasi mereka, atau membuat mereka menghindar area yang terkena dampak kebisingan. Selanjutnya dampak pada ikan eh, Sciaena umbra. Yang pertama itu ada kebisingan kapal laut, dapat mengganggu perilaku ikan, termasuk kegiatan seperti makan, mencari pasangan, berkembang biak, dan berkomunikasi. Selanjutnya ada gangguan terhadap spesies seperti Sciaena dapat juga berdampak lebih luas pada ekosistem karena ikan ini merupakan bagian dari jaringan makanan laut yang kompleks. Gangguan pada populasi ikan ini dapat memiliki efek domino pada organisme lain dalam rantai makanan. Yang terakhir, dampak pada ikan Gobius cruentatus, kebisingan yang intens dapat membuat ikan Gobius cruentatus menghindari area yang terpapar kebisingan, yang mungkin merupakan habitat penting bagi mereka. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi mereka di ekosistem laut. Kebisingan yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres kronis pada ikan Gobius. Stres ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pemecahan masalah. Nah, untuk studi kasus yang di Myanmar yang di Italia itu, yang pertama studi pemecahan masalahnya adalah pentingnya menetapkan zona inti dan penyangga di sekitar kawasan lindung dan mengendalikannya secara ketat, khususnya pada musim panas ketika spesies yang menjadi perhatian ada dan atau sedang berkembang biak. Kemudian mempertimbangkan untuk mengurangi lalu lintas perahu serta kecepatan perahu di sekitar cagar alam. Yang kedua, saya mencari solusi lain dari jurnal lain juga. Pada kapal, suara bising bisa diminimalisir melalui pemberian pelumas secara teratur pada mesin dan dipasang peredam ruangan yang menjadikan suara tidak dapat merambat dan diredam. Karena mesin pada kapal menghasilkan suara yang cukup mengganggu atau suara yang cukup bising, sehingga pemberian pelumas secara teratur dapat membuat suara yang dihasilkan mesin dari kapal lebih halus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan yang dimana kasus kebisingan kapal di Miramar, Italia ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi kelautan meningkatkan jumlah kapal yang beroperasi di laut. Namun, aktivitas ini menghasilkan kebisingan yang mempengaruhi ekosistem laut. Kebisingan kapal dapat mengganggu perilaku alami ikan seperti navigasi, komunikasi, dan pencarian makanan. Karena ikan menggunakan suara untuk tujuan tersebut. Kebisingan mesin kapal mempengaruhi sistem fisiologis mereka dengan menyebabkan stres yang berdampak pada pertumbuhan, reproduksi, dan ketahanan terhadap penyakit. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi ikan secara individu, tetapi juga dapat mengubah struktur komunitas ikan dari rantai makanan laut, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu kita dapat kesimpulan yang menjawab permasalahan kita. Tingkat kebisingan kapal pada Laut Mirame di Italia ini selama 1 menit. Eh, Perahu yang terekam itu sebesar 132 desibel dengan SPL sesaat maksimum 5 Hz sampai 20 kHz. Nah, sebesar itu 138 desibel. Nah, untuk ikan tersebut apakah dapat beradaptasi di Laut Mirame itu? Jadi, kebisingan laut yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai spesies ikan termasuk Chromis, Siena umbra, dan Gobius cruentatus
Hal ini menyimpulkan bahwa ketiga spesies ikan tersebut tidak dapat beradaptasi dengan kebisingan suara oleh kapal yang melintas. Adapun gangguan yang terjadi pada ikan komis-komis adalah gangguan perilaku, kerugian pendengaran, pengaruh terhadap perkembangan, perubahan pola migrasi, dan efek ekosistem. Sedangkan pada ikan Siena umbra memberikan dampak gangguan perilaku, gangguan pendengaran, perubahan distribusi populasi, hingga gangguan komunikasi dan stres kronis. Sedangkan pada ikan Gobius crustatus memberikan dampak gangguan perilaku, gangguan pendengaran, perubahan distribusi, dan preferensi habitat, gangguan terhadap perkembangan dan reproduksi, sehingga stres. Baik, sekian dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Sekian. sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Eh, Kami tutup dengan Permasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.